Masih bersama kami di obrolan Karibosi, pemirsa, dengan topik Jalan Nusantara mau diapakan. Pemirsa yang ada di rumah boleh bergabung bersama kami melalui line interaktif di 3681002. Pak Rida, ini tahapan-tahapannya apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk perwajahan baru Jalan Nusantara? Ya, jadi apa yang saya sampaikan tadi, di akhir 2019 itu sudah harus ada nampak di Jalan Nusantara. Ya. Karena Jalan Nusantara nanti akan menjadi gerbang ya, dan kawasan tertib lalu lintas itu bukan hanya Jalan Nusantara, tapi dimulai dari Jalan Ribuane, kemudian di Jalan Tentara Pelajar dan sekitarnya di situ, ya termasuk Pasar Butung sampai di Pauter itu titiknya 6 km. Makanya ada 3 kecamatan yang terlibat di situ. Ya, yang pertama adalah Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Wajo, dan Kecamatan Ujung Tanah. Ya, kecamatan itu sudah memulai dari program kebersihannya. Ya, sesuai dengan kewenangan yang ada pada camat. Tidak boleh, apalagi kita sudah mendapat bantuan. Ya, bantuan kendaraan yang bisa masuk sampai di pelosok-pelosok yang dibawa oleh Wakil Presiden kemarin. Ya, kemudian ada bantuan kendaraan untuk sampah lagi ya dari kantor gubernur pemerintah provinsi. Ya, Satpol PP juga dilengkapi dengan kendaraan operasional. 1 unit ditambah dengan 5 motor, itu untuk itu. Jadi benar-benar dari sisi comfort inhabitant tadi yang misi yang kedua, itu harus tumbuh di situ. Makanya kawasan ini akan menjadi percontohan. Percontohan untuk bisa kita tularkan ke kecamatan lain pencapaian visi. Baik. Ya, jadi OAN Makassar ini bukan sebuah ilusi, bukan hanya cerita, bukan hanya janji. Jadi OAN Makassar itu adalah percepatan pembangunan yang nyata. Kita kan dulu terlalu banyak janji, mau janji ini, mau janji ini, sampai sekarang belum terwujud kan. Nah, belajar dari situ, ya muncullah visi tadi. Jadi OAN Makassar itu benar-benar ada yang bisa kita manifestasikan, ya, bisa kita wujudkan. Makanya program dalam penyusunan program pembangunan tahun 2020 itu Pak PJ sudah menekankan ya harus programnya yang terlihat oleh masyarakat. Baik, berdasarkan adanya pengkajian, tidak? Ya, dalam istilah lain beliau mengatakan pemerintahan ini bukan pemerintahan yang onani. Artinya yang merasakan nikmatnya internal pemerintahan, masyarakat tidak ada apa-apa. Ya, makanya seluruh program pembangunan kita itu lebih banyak ke publik. Baik. Ya, sementara kita internal di dalam tidak boleh lagi menggunakan terlalu banyak kegiatan di luar kantor. Ya, ATK kita lebih rasional yang biasanya itu menjadi sumber korupsi di situ. Ya. Kemudian kegiatan di luar kantor yang kunjungan daerah itu dikurangi. Luar biasa kita lakukan karena kita ini mengalami defisit, Mbak. Betul-betul menentukan prioritas. Defisit kita hampir 300 miliar, Pak. Mulai dari 2017 Pak Rida, 2018. ini kan dari jalan 6 km itu Pautere, Nusantara, Ribuane. Ya, itu totalnya 6 km. Kalau katanya gerbang Makassar berarti 0 km akan ada dimulai di situ di daerah pelabuhan. Baik, 0 km Makassar di sekitar pelabuhan. Baik. Nanti akan kita launching di situ 0 km pada hari jadi Kota Makassar. Hari jadi Kota Makassar tanggal 9 November. Baik. Ya, 9 November ke 412. Baik. Kita ada penelpon, Pak. Ada Pak Irwan di Makassar. Kita angkat dulu. Assalamualaikum. Selamat malam, Pak Irwan. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan, Pak. Jalan Nusantara mau diapakan? Saya kira kalau Pak Rida tidak perlu tanggapi, karena ya namanya pejabat, kalau berganti lagi pimpinannya kan lain lagi bahasanya. Karena saya melihat beliau ini pada saat Dani Pemantau selalu memuji-muji programnya Pak Dani. Jadi saya tidak perlu. Saya ke ketua asosiasi saja. Saya angkat topik cerdas dan bijaksana, sekaligus mengkantar pernyataan Pak Rida tadi bahwa ribuan pekerja tanda kutip ternyata masih sekarang ke 39. Dan program yang
Penantang Padani dulu itu ternyata sudah didiskusikan dengan pihak usaha hiburan malam. Saya tinggal di sekitar Jalan Nusantara. Yang perlu dipahami, yang kami tahu dengar sosialisasi dulu, kuliner yang dimaksud itu tidak seberat yang bapak-bapak pikirkan. Tutup jalan, macet besar. Pernahkah Bapak lihat mobil trontor lewat itu? Kalau mobil trontor, mobil truk besar lewat di situ, atau itu akan lewat di depan kantor wali kota. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Itu perlu dilihat dulu. Jadi turun dulu lihat di lapangan. Semua itu menuju ke tol, yang mobil besar. Kemudian yang disampaikan Pak Ketua Asosiasi tadi betul, bahwa tidak akan merubah banyak persoalan di situ. Karena yang kita pahami warga di sini adalah konsep yang dilakukan Pak Dhani itu tidak seburuk itu. Tidak bombastik langsung merubah semua. Seperti yang Perida katakan juga, pendekatan manusianya yang dilakukan juga. Kemudian tadi Bapak yang pengamat, saya sepakat. Tapi perlu Bapak jalan juga ke sini. Di sebelah utara sana itu perkantoran Pak Ekspedisi. Bukan daerah sana yang menjadikan kuliner. Yang ada ini sekitar Soto Nusantara dan sekitarnya ke sini. Itu tidak perlu kantor di situ karena Ekspedisi sudah ada di dalam. Kemudian Perindo sudah buat gabungan kantor di dalam. Kalau kantor semua, tidak jelek itu kalau pintu gerbang, kalau cuma mawar saja di situ. Namanya pintu gerbang apa? Ada mawar, melati, apa semua. Jadi saya agak gimana ya? Bapak-bapak ini bicara tidak pernah turun di sini. Cobalah sekali turun di sini sama kami semua jam 7 malam sampai jam 12 malam. Jangan langsung diambil efek-efeknya Bapak pikir. Kami juga tersinggung kalau disampaikan karena di sini tidak semuanya begitu, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya. Pak Irwan. Mungkin boleh ditanggapi saya Pak jangan Rida. jawab dulu. Yang pertama bahwa di awal pemerintahan Pak Dhani Pemantau, ya, saya cuma beberapa bulan setelah itu dipindahkan dan sejak itu saya tidak pernah bicara. Baik. Itu fakta. Ya. Ya, jadi kalau Adinda Hayal mengatakan Irwan. seperti itu, saya tidak tahu karena waktu itu saya tidak. Tadi juga saya jelaskan bahwa yang dimaksud ribuan bukan pekerja seks, tapi seluruh aktivitas yang ada di sana. Saya tidak pernah menjelaskan tadi bahwa 1000 pekerja seks, tidak. Ya, mungkin diperhatikan kata-kata saya bahwa banyak aktivitas orang di sana. Ya, bukan hanya orang di dalam, tapi pengunjung dan sebagainya, usaha-usaha. Coba bisa dilihat tiap hari. Ya. Bukan ratusan, ribuan. Ya, di situ. Jadi kita tidak bicara ini yang menyinggung soal pekerja seks kan Pak Zul. Saya tidak pernah menyinggung itu, karena saya tidak mau masuk di ranah itu gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa kuliner yang kita bayangkan itu misalnya dia pakai gerobak, ya tentu kan menggunakan badan jalan. Karena tidak mungkin masuk di toko-toko kan, karena bukan milik kita gitu. Pasti menggunakan badan jalan. Ya. Asosiasi berpikir kita yang harus kita perbaiki. Ya. Bagaimana mungkin orang menjual di sana tanpa menggunakan bahu jalan misalnya, atau daerah milik jalan atau damija? Kan pasti menggunakan itu. Ya. Apakah bisa oleh dikatakan karenanya, juga sebelumnya? kita ingin menata itu, Iya. menata wajah Jalan Nusantara dan sekitarnya. Sebenarnya saya katakan tadi ada 3 kecamatan yang terlibat, baik dari sisi arsitekturnya, bagaimana gerbang Makassar itu, kemudian dari sisi keamanannya, kemudian dari sisi penerangannya. Ya. Iya, mungkin kalau membahas kuliner tidak serta-merta harus ada gerobak begitu. Betul. Apabila kalau misalkan yang sudah ada selama ini para pelaku usaha di sana yang menggantikan saja bentuk kalau usahanya restoran, jadi restoran. ya kalau restoran tidak apa-apa karena itu menggunakan di dalam kan gitu. Ya. Tapi itu kan miliknya orang, bukan kewenangan pemerintah. Kalau mereka tidak mau jual misalnya makanan-makanan itu gimana? Ya. Ya. Jadi saya kasih contoh dulu. Di Karebosi itu Kanderong. Ya kan?
pikiran kita kan tidak ada bangunan begitu. Yang namanya jualan di situ PK5. Pasti mereka menggunakan gerobaknya kan, berarti dia mobile. Ya, jadi di pagi hari dia bersih. Ya, tapi apa yang kemudian terjadi itu kan permanen. Ya, permanen. Dan bagaimana perwajahan itu? Nah, sekarang kita lagi melakukan relokasi di 3 kecamatan. Menurut informasi yang saya dapat dari Dinas Koperasi sudah 70 yang sudah disiapkan tindak. Baik, jadi fokusnya pemerintah yang saat ini, Pak Rida, selain untuk mengindahkan lagi lalu lintas yang ada di sana jalannya, tapi untuk sisi pengusahanya tidak diberikan izin untuk membuka lagi bar dan massage. Fokusnya Oh itu. iya, itu sudah komitmen. Ya. Ya, karena yang namanya panti pijat selalu ujung-ujungnya pasti negatif gitu. Ya, karena tidak mungkin orang datang ke panti pijat kalau pijit beneran kan gitu. Ngapain? Baik. Pasti dia nyari tukang pijit jauh lebih murah kan gitu. Kalau mau sehat. Kecuali yang terbuka. Ya, tetapi kalau karena dia berupa hiburan, ya tentu saja orang bisa ke sana. Makanya kita membatasi sama dengan minuman keras, tidak boleh yang hanya dekat sekolah, tidak boleh dekat dari masjid, tidak boleh yang dekat dari rumah sakit dan sebagainya. Itu ada peraturan daerah tentang pengendalian peredaran miras. Gitu. Baik, Pak Zul, jumlah pelaku yang ada di Jalan Nusantara sekitar berapa, Pak Kalau Zul? di Jalan Nusantara sendiri itu karaoke sekarang ada sekitar 16. 16 eksekutif ada 3, kemudian rumah bernyanyi 1, kantor ekspedisi ada sekitar 4 ya, 4. Bank ada 1 cuma membelakangi, bank Mandiri kalau saya tidak salah. Kondisi kemudian restoran di sana sudah ada sekitar 4. Ada rumah makan Padang, Coto Nusantara. Itu sudah dari lama atau berkembang? Baru orang di dalam itu. Ya, Yang terlibat satu karaoke misalnya berapa orang di situ? Dikali 16. kalau pekerja Pak yang kami Rata-rata gitu. data di sana itu minimal cuma 30-an. Satu karaoke. Iya. Itu termasuk manajer, termasuk ya. Untuk pemilik dari keseluruhan itu, Pak, pelaku usahanya? Mungkin ada Itu- satu pelaku yang pelaku usaha yang memiliki 2 Kalau tempat itu sebenarnya sebagian besar itu pengusaha hiburan. Memang. Jadi cuma ada sebagian yang status kontrak. Sebagian besar juga sudah hak milik. Ya. Hak milik. Jadi peranan kita sebenarnya di asosiasi bisa dilihatkan cukup efektif. Salah satu contoh kita lihat berkurang. Bar-bar Masas berkurang, Virgo Bagus tutup, Madonna sudah tutup. Yang terakhir ini Rimadona yang di sampingnya Diva itu juga sudah tutup. Ya itu. Jadi atau tidak kami tetap berkomitmen. Mungkin tetap kuliner ini kan juga bisnis yang menjanjikan. Ya. Tentunya juga kita butuh dukungan dari pemerintah kota. Baik, dan itu seperti Iya. yang tadi Pak Zul katakan lagi, seperti bola salju, mungkin pada ikut juga nanti Iya. akan berkembang begitu. Bagaimana komunikasi begitu untuk mendapatkan kesepakatan kolektif semua pengusaha untuk tidak ada lagi praktik prostitusi? Sebenarnya kalau pengusaha tidak susah. Seperti yang saya katakan tadi, ketika program ini diungkapkan Pak Dani Pomanto, jadi kami menyambut, Ya. kemudian membicarakan masalah hal-hal yang terkait. Salah satu yang saya usulkan ketika rapat dengan dinas-dinas itu, izin dulu harus berubah. Izin dulu. Kemudian yang masih berlaku izinnya tidak boleh diperpanjang. Harus merubah menjadi izin kafe resto. Dan itu ketika itu disetujui Pak Dani Pomanto. Baik. Wah ini bagus. Kafe resto semua, mau usaha apapun harus kafe dan resto. Karena sasaran kita ke depan itu. Sasaran. Kemudian setelah program izin, bisa kita lihat perubahan Jalan Nusantara. Tidak ada lagi pohon-pohon besi. Tahun 2016-2014 kan pohon besi banyak. Ya. Neon box, perusahaan bir Iya. Betul. terpampang di depan usaha. Sekarang tidak ada lagi. Itu kita sudah menyurat ke prinsipal bir untuk mencabut. Baik. Dan ketika itu Pak Dani Pomanto menyambut juga. Baik. Kalau terkait pajaknya itu tidak usah. Kita bebaskan. Kita
Sebenarnya pembenahan jalan juga dari masa Bapak Nida Pomanto juga sudah mulai dilakukan. Contohnya pembenahan trotoar Ya. sudah dilakukan Kemudian juga yang ya, Pak, ya? neon box yang merek-merek usaha itu kita tumbangkan, tidak boleh lagi. Ya, Kanopi juga tidak boleh melebihi. Genset harus masuk ke dalam itu. Baik. Ada beberapa, tinggal menyambung kayaknya Pak. Ya. Tinggal. Baik, kita ada penelpon lagi Pak, ada Pak Syamsuddin di Makassar. Assalamualaikum, selamat malam Pak Syamsuddin. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, silakan Pak Syamsuddin. Iya, jadi saya ke Pak Sul saja. Pak Sul, yang datang di daerahnya Bapak itu tinggal pendatang saja, mau coba-coba Nusantara. Kalau orang penduduk Makassar, saya Betul. kira yang pertama, yang tipis kantonnya, yang kedua masih berpelaku kampungan. Iya, karena tidak begitu populer lagi sekarang ini Pak, kayak Nusantara. Iya. Jadi kalau misalnya orang mau minum bir, banyak itu di sana yang tidak terlalu dikasih, misalnya di pasar karaoke ada juga minum, artinya kelasnya agak bergengsi lah. Jadi jangan terlalu merendahkan diri di sana, itu Nusantara. Jadi kalau Nusantara itu masih dikenal sama orang-orang pendatang. Jadi jangan Makassar itu terlalu merendahkan diri, sedikit-sedikit Nusantara, sedikit-sedikit Nusantara. Nusantara saya teruskan Pak Sul sekarang sudah kampungan bagi orang-orang Makassar. Jadi jangan terlalu merendahkan diri orang-orang pemuda Makassar itu sedikit-sedikit ke Nusantara. Terus Nusantara mau diapakan? Semua yang ke sana saya katakan sudah perilaku kampungan kalau masih urusan Nusantara. Saya usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi Pak Ya, Zul. makanya kita ingin merubah itu ya supaya untuk mengangkat harkat dan martabat Jalan Nusantara yang selama ini asosiasinya orang negatif. Ya. Makanya kita ingin membuat terang benderang di sana ya di malam hari sehingga perwajahan Nusantara itu tidak lagi seperti yang ada sekarang. Ya, itulah dijadikan Orang kan kalau lewat gerbang Jalan Nusantara itu Makassar. kalau malam-malam kan orang biasanya agak takut gitu. Karena identik dengan minum-minum apa segala macam di sana kan. Nah, makanya kita ingin menata itu, ingin memperindah di sana sehingga begitu orang masuk di Kota Makassar pasti orang berpikir bahwa ini adalah kota yang beradab. Baik. Ya, gitu. Pak Zul, Kota yang religius ya, gitu. targetnya akan bisa membasmi praktik prostitusi di Jalan Nusantara kapan Pak? Kalau Secara alami akan berhenti dengan sendirinya. Baik, Ya. kita tanya kepada pihak Kalau asosiasi saya- lagi nih. ya jujur, termasuk usaha karaoke itu sebenarnya sudah bukan primadona. Sudah banyak beralih ke muncul rumah bernyanyi, lebih banyak orang ke rumah bernyanyi. Kemudian ada tren baru yang namanya beer house, itu sudah mulai banyak alternatif hiburan yang lebih menjanjikan. Dan memang dari hasil diskusi kami dengan teman-teman, saya itu semakin jujur. Jadi tanpa kita menutup ini usahakan tetap. Jadi harus ada alternatif lain. Ya, Ya, secara alami. betul. Baik, Pak Idam tanggapannya Pak? Iya, memang secara alami dia akan berkurang karena memang marketnya itu sudah hampir hilang marketnya karena perhatian pemerintah masyarakat untuk mengurangi aktivitas tersebut dan hal yang dulunya demonstratif itu sudah tidak demonstratif lagi. Ya. Jadi paling tidak sudah ada perwajahan baru terhadap kawasan tersebut. Terlebih lagi pemerintah mau mengambil langkah dengan menjadikan sebagai gateway, pintu gerbang. Kalau jadi gerbang berarti jadi wajah. Kalau wajah harus yang paling sempurna. Betul. Ya. Nah, berarti akan ada investasi pemerintah untuk memperbaiki kawasan tersebut. Nah, kawasan Nusantara, Jalan Nusantara ini tetap akan menjadi kawasan yang sangat strategis. Jadi masalah fungsinya ke depan itu tinggal dikontrol saja. Nilai lahannya akan tetap tinggi. Dan di situ cenderung orang akan membangun sarana dan prasarana yang mendukung pelabuhan. Sementara pelabuhan kan diperluas terus. Ya. Ya. Dengan diperluasnya pelabuhan, daerah di sekitar pelabuhan itu akan menjadi menyangga pelabuhan tersebut, aktivitas-aktivitas yang ada di pelabuhan. Jadi di situ tinggal pemerintah mengarahkan saja konsepnya seperti apa yang paling cocok untuk wajah kota. Saya yakin dia akan berkembang. Baik. Dia akan berkembang. Baik, kita jeda pemirsa, tetap bersama kami di obrolan Karebosi.